Terima kasih pemirsa, Anda masih bergabung bersama kami di iNews NTB. Sementara itu korban yang ditangguhkan penahanannya mengaku bersyukur dapat kembali bertemu dengan keluarga dan berharap kasus secepatnya selesai. Korban begal yang ditetapkan sebagai tersangka pembunuhan begal di Kabupaten Lombok Tengah akhirnya ditangguhkan. Penangguhan dilakukan dengan pertimbangan Murtade atau Amasinta melakukan perbuatan overmatch atau membela diri saat akan dibegal. Meski begitu, Murtade masih tetap berstatus sebagai tersangka pelaku pembunuhan begal dan wajib melapor 2 kali dalam seminggu ke kantor polisi. Sementara itu, korban begal Murtade atau Amasinta mengaku bersyukur lantaran bisa dibebaskan dan kembali berkumpul dengan keluarga. Meski begitu, Murtade berharap kasus pembunuhan begal yang menyeretnya menjadi tersangka dapat segera selesai dan tidak berlanjut ke pengadilan. Senang sekali karena pembelaan masyarakat namanya itu. Masyarakat. Bang, itu saya keluar juga karena dia. Setelah ditahan terus pulang sekarang seperti apa? Pokoknya senang. Senang ya. Aku berucapkan terima kasih kepada orang yang demo itu. Harapannya terus sekarang? Harapannya semoga aku enggak kena dibawa ke persidangan. Pengadilan. Selain itu, Murtade juga mengaku meski berhasil selamat dari kawanan begal yang terjadi pada 10 April dini hari lalu, ia masih merasakan sakit di bagian tubuhnya yang terkena tebasan parang, meskipun bekas luka tersebut kini telah hilang. Penahanan dia langsung merespon ya dengan dibebaskannya adik kami. Tapi harapan kami kepada Bapak Kapolres Lombok Tengah dan penanggung Polda supaya adik kami dibebaskan murni, dia melalui kewenangan diskresinya beliau melalui SP3 supaya tidak berlarut-larut sampai kejaksaan maupun pengadilan. Dari Lombok Tengah, Emma Widiawati, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Aksi demo 11 April lalu di NTB menyisakan beragam tuntutan dan direspon cepat Ketua DPRD Nusa Tenggara Barat, Haji Bai Isfi Rufaedah, dan tuntutan pendemo langsung diteruskan ke Presiden Joko Widodo. Aksi demo pada 11 April lalu serentak di sejumlah daerah di Indonesia termasuk Nusa Tenggara Barat. Di NTB sendiri aksi demo berlangsung di 2 tempat, di kantor DPRD Provinsi NTB dan kantor Gubernur Nusa Tenggara Barat. Sekitar 600 massa aksi sejak pagi telah memadati Jalan Udayana Kota Mataram dan berunjuk rasa di depan gerbang kantor DPRD NTB dan sejumlah aliansi mahasiswa. Massa yang tergabung dalam HMI, GMNI melakukan orasi secara bergantian dengan berbagai tuntutan isu hangat di Republik Indonesia. Tuntutan dari para pendemo tolak 3 periode presiden, penundaan pemilu karena dinilai dapat merusak tatanan demokrasi masyarakat Indonesia. Selain isu politik, isu ekonomi juga digaungkan oleh para mahasiswa di depan kantor DPRD NTB seperti kenaikan harga BBM dan dihapuskannya subsidi BBM, menghapus hak rakyat. Kenaikan minyak goreng, kenaikan PPN yang semula 10% kini menjadi 11%. Para pendemo kebijakan pemerintah ini dinilai tersebut merugikan dan mensengsarakan rakyat kecil. Aksi demo tersebut juga sempat diwarnai dengan kericuhan, seperti aksi saling dorong mahasiswa, membakar spanduk dan mendorong paksa pintu pagar kantor DPRD NTB sebagai rasa kecewa mahasiswa terhadap pemerintah. Pihak polisi pun tak tinggal diam dalam aksi tersebut. Polda NTB dan Polresta Mataram menerjunkan 720 personil untuk pengamanan demo. Meskipun aksi demo ricu antar mahasiswa, namun polisi dapat dikendalikan jalannya demo secara persuasif sehingga tidak terjadi bentrokan. Setelah sekian jam berorasi, akhirnya Ketua DPRD NTB Haji Bai Isfi Rufaedah pun mendatangi para pendemo dan menerima beragam tuntutan para pendemo. Ketua DPRD NTB dengan cekatan menyikapi tuntutan dari para pendemo agar segala masukan bagi pemerintah di daerah dapat segera tersalurkan ke pusat.
Usai demo dari mahasiswa, Ketua DPRD NTB meminta Sekwan DPRD NTB untuk meneruskan tuntutan pendemo kepada Presiden Jokowi di Jakarta. Selain itu juga Ketua DPRD NTB mengungkapkan langkah ini sebagai tindak lanjut bentuk pertanggungjawaban di depan para mahasiswa, mengingat demo masih dalam suasana Ramadan, sehingga masa aksi dan masyarakat dapat lebih cepat mereda menanggapi terkait isu-isu nasional. Apa yang mereka tuntut itu saya bagi menjadi dua hal. Satu, persoalan lokal, kedua persoalan nasional. Yang persoalan lokal menyangkut banyak hal, menyangkut pencabutan izin PT SKE, termasuk pembayaran lahan di Mandalika, persoalan hutan-hutan di Dompu dan Bima, persoalan perlindungan terhadap komunitas harga hasil pertanian, persoalan beasiswa bidik misi untuk PTN dan PTS NTB itu yang mereka suarakan. Banyak yang mereka suarakan persoalan-persoalan lokal, termasuk juga sikap represif dari kepolisian tidak boleh dilakukan, itu soal lokal. Soal nasionalnya mereka melakukan tuntutan terhadap penolakan penundaan pemilu, penolakan 3 periode presiden. Ya, mereka juga meminta presiden menurunkan harga, apakah itu BBM, minyak goreng, penambahan nilai PPN, dan kebutuhan harga kebutuhan pokok masyarakat sekarang semua sudah naik, tuh minta diturunkan kembali. Itu tuntutan secara nasional. Namun hari ini beda lagi tuntutannya dari Cipayung Plus, tidak hanya nasional berbentuk yang saya sampaikan tadi, ada yang tuntutan berupa tuntutan pemecatan. Dan saya sampaikan bahwa menyangkut personal dari siapapun akan kami lanjutkan kepada presiden, tidak boleh. Dan dia minta jaminan kepada saya untuk menyampaikannya kepada media bahwa tuntutan sudah diterima dan akan dilanjutkan. Sudah jelas dan tegas presiden sudah menjawab itu, dan presiden berulang kali, kalau tidak salah 5 kali presiden menyampaikan bahwa beliau tidak akan menunda pemilu dan pemilu tetap sesuai tahapan. Kedua, tidak ada periode 3 periode, sesuai dengan konstitusi. Tidak mau beliau melanggar konstitusi. Saya kira sudah clear soal itu. Tetapi karena suara itu kembali disuarakan mahasiswa, tentu kami ingin penegasan kepada presiden. Meskipun kita sudah sama-sama dengar presiden sudah melakukan pengulangan terhadap pernyataannya. Kalau saya katakan saya akan lanjutkan, otomatis Pak Sekwan dilanjutkan. Karena bagaimanapun ini kan mereka pantau dan dia akan lakukan gerakan lebih besar jika ini tidak terekspos di media. Mahasiswa pun membubarkan diri usai Ketua DPRD NTB menemui mereka, bahkan melanjutkan berorasi di depan kantor Gubernur NTB. Ketua DPRD NTB selaku penanggung jawab dalam respon tuntutan mahasiswa sangat sigap dan cepat dan melakukan hal sebagaimana mestinya sebagai anggota legislatif untuk menindaklanjuti dan memihak masyarakat NTB untuk kesejahteraan masyarakat. Dari Mataram, Vinka Andini, iNews melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di iNews NTB edisi hari ini. Saya Rida Patiroy mewakili kru yang bertugas. Pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap jaga kesehatan, patuhi protokol COVID-19. Sampai jumpa.